semangat ya. Pada pagi ini kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita tetap semangat apapun yang terjadi ya. Dan kita tetap menjaga kesehatan kita, pakai prokes, pakai masker, cuci tangan, dan selalu jaga jarak agar kita tetap sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya anak-anakku. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Bapa, berkatilah kami, berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, berkati kami semua Tuhan Yesus. Biarlah Engkau senantiasa yang memberikan yang terbaik bagi kami. Atas perlindungan-Mu Tuhan Yesus, kami memperoleh kesehatan yang berasal dari-Mu. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya Engkau membukakan hati dan pikiran kami, agar kami tetap menerima yang terbaik dari-Mu Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam anak Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita nyanyi yuk dengan semangat ya. Kita akan mau bernyanyi dari Hatiku Penuh Nyanyian. Ayo semangat ya. 1, 2, 3. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi raja, raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, raja segala raja. Dialah Raja segala raja, Dialah Tuhan Raja, namanya Yesus, oh oh. Biarlah Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Kita akan mendengarkan Matius 13. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 13 ayat yang 28 sampai dengan 31. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 13 ayat 31 sampai dengan 33. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Pembacaan firman Tuhan kita. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Biji sawi itu sangat kecil, tapi kalau dia sudah tumbuh, dia sangat besar dan bisa dipergunakan orang, bisa
jadi sayur, dan untuk makanan ternak. Begitu juga ragi. Ragi itu warnanya apa? Pernah lihat nggak anak-anakku? Ragi itu kecil putih, yang sering dibuat ibu-ibu kalau mau ngadonin kue, mau bikin kue donat, kue bolu, kue apa saja. Tanpa ragi, kue-kuenya itu tidak akan lembut. Jadi biarpun kecil sangat berguna. Begitu juga Tuhan Yesus kepada anak-anakku sekalian. Biarpun anak-anak masih kecil, tapi di hadapan Tuhan Yesus sangat berguna. Makanya Tuhan Yesus membuat perumpamaan tentang sebiji sawi dan sebiji ragi. Itu kecil tapi bermanfaat. Gimana kita supaya bermanfaat di hadapan Tuhan? Tetap kita itu harus melakukan yang terbaik. Seperti anak-anak, gimana kita sebagai bermanfaat di dalam rumah kita? Kita harus menghormati orang tua. Kita tidak boleh berantem juga. Biarpun kita anak-anak, kita dah jadi berkat-berkat di dalam rumah. Ibaratnya menjadi apa sih kalau kita berkat di dalam rumah? Menyapu pun, bantuin nyapu. Biarpun masih kecil ya, udah bisa membereskan buku, mainan, itu kan udah termasuk berkat di dalam rumah. Tidak menyusahkan orang lain. Dan kita tidak boleh berantem sama teman-teman juga, itu termasuk berkat. Itulah yang Tuhan sukai di dalam kehidupan kita ini. Sama dengan sawi tadi, biarpun kecil tapi berguna untuk orang-orang yang membutuhkan. Dijadikan makanan ternak, bisa bikin sayur, dipergunakan orang manusia. Makanya anak-anakku di hadapan Tuhan tidak ada bedanya. Yang kecil, yang besar, yang tua, sama di hadapan Tuhan semua. Yang penting kita bisa menjadi berkat. Berkat itu, biarpun kita sakit sekarang, kita tidak terlalu mengeluh. Karena di dalam sakit penyakit yang kita derita, kita itu berdoa semakin mengeratkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi di hadapan Tuhan, yang kecil yang besar, sama semua. Saling disayangi, saling dikasihi. Yang penting hidup kita jadikan berkat. Kemanapun kita melangkah, kita tetap berkat bagi orang banyak. Baik di dalam rumah, di luar. Selalulah kita membuat hati Tuhan senang. Jadi anak-anakku, tetap melakukan yang terbaik, yang Tuhan sukai di dalam hidup kita ini. Jadilah kita saluran berkat dimanapun kita berada. Berkat itu tidak hanya di dalam rumah, kemanapun kita berada, tetap kita jadi berkat, tidak menyusahkan orang lain, tidak membuat orang lain kecewa sama kita. Kita harus menjaga semuanya itu, biar kita tetap anak Tuhan, sama yang diajarkan dengan Tuhan Yesus Kristus, selalu melakukan yang terbaik dan menjauhkan segala larangannya. Apa itu larangannya? Yang tidak benar di hadapan Tuhan. Itulah larangan-larangannya: mencaci maki, ngomong jorok, berantem. Contoh larangan Tuhan itu. Dan tetap berdoa. Sekarang tugasnya anak-anakku di rumah belajar berdoa mau tidur, bangun tidur. Ya, tolong dibantu sama mama papanya. Sampai di sini dulu ya anak-anakku. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh indah Tuhan Yesus firman-Mu. Karena itu Tuhan, berikanlah kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena di dalam kehidupan kami ini Tuhan Yesus, kami sering melakukan salah dan dosa, bahkan kami sengaja Tuhan Yesus. Kami tidak mampu melakukan itu tanpa pertolongan-Mu.
Terima kasih Bapa atas firman yang Kau taburkan di pagi yang indah ini. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga kami, memberkati kami, dan mau mengampuni salah dan dosa kami, agar kami tetap datang kepadamu dan selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terimalah doa kami ini Tuhan, yang jauh dari sempurna, sempurnakanlah hanya di dalam anak Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Amin.